I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Pada suatu hari, ada seorang kakek dan cucunya hendak pergi ke sawah. Hore, akhirnya kita sudah sampai sawah. Iya, alhamdulillah. Sekarang kita langsung ke gubuk kita yang ada di tengah sawah sana ya. Kakek, itu suara apa? Itu suara kodok, cucuku. Kenapa suara kodok itu seperti itu, kek? Kemungkinan jika kodok yang mengeluarkan suara seperti itu, artinya kodok itu dalam keadaan terancam, cucuku. Sepertinya ia hendak dimangsa oleh ular. Begitu ya, kek? Cucuku, kenapa melamun begitu mendengar suara kodok? Sudah, ayo kita lanjut ke gubuk kita. Nanti di sana kita makan masakan yang sudah dimasak oleh ibu dan nenekmu. Oh iya, kek, kok bisa kodok dimakan oleh ular? Padahal kan masih banyak hewan lain yang bisa ular makan. Begini cu, kodok itu memang sudah jadi mangsanya ular. Selain itu, ular juga memakan tikus. Tetapi kalau di sawah, ular lebih sering memangsa kodok. Itu sudah menjadi hukum alamnya ya, kek? Iya, bisa dikatakan begitu. Terus nanti ular itu siapa yang akan memangsanya, kek? Ular nanti biasanya dimangsa oleh burung elang. Perjalanan memakan dan dimakan inilah yang disebut rantai makanan, cucuku. Oh begitu ya, kek. Terus nanti kodok itu makanannya apa, kek? Supaya cucu kakek makin pintar, biar kakek jelaskan dari awal ya. Ayo, kek, aku sudah tidak sabar mendengarkan tentang rantai makanan ini. Jadi cucuku, rantai makanan itu dimulai dari tumbuhan yang disebut sebagai produsen, melakukan fotosintesis dengan bantuan sinar matahari. Kemudian tumbuhan yang sudah tumbuh sehat akan menjadi makanan bagi makhluk hidup yang lain. Contohnya belalang. Belalang ini disebut sebagai konsumen satu atau herbivora. Nah, lanjut, belalang tadi akan menjadi mangsa dari si kodok. Kodok ini disebut konsumen dua atau karnivora. Nah, kodok ini nanti akan menjadi mangsa bagi si ular. Ular ini disebut konsumen tiga. Ular ini juga disebut hewan karnivora karena makan daging. Begitu cucuku. Oh, seperti yang terjadi barusan ya, kek. Terus selanjutnya apa, kek? Nah, selanjutnya ular akan dimangsa oleh burung elang. Seiring berjalannya waktu, elang yang tadi akan mati kemudian akan jatuh ke tanah dan menjadi bangkai. Kemudian bangkainya membusuk diuraikan oleh makhluk hidup pengurai dan bercampur dengan tanah membentuk humus. Nah, humus sangat dibutuhkan oleh tumbuhan, terutama rumput. Begitulah seterusnya sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Ingat ya cucuku, makhluk hidup yang memakan bangkai itu disebut pengurai. Oh begitu ya, kek. Berarti pengurai ini jadi akhir rantai makanan ya, kek? Bukan hanya pengurai cucuku, tetapi dalam kenyataannya manusialah yang menjadi akhir dari rantai makanan. Kenapa? Karena manusia memakan segalanya, cucuku. Oh begitu ya, kek. Terima kasih, kek, atas ilmu yang kakek sudah ceritakan tadi. Nah, setelah ini cucu kakek harus rajin-rajin belajar ya, supaya pengetahuan cucu kakek lebih dari pengetahuan kakek. Nanti giliran kamu yang ajarin kakek. Hehehe. Siap, laksanakan, kek. Ya sudah, ayo kita lanjut perjalanan ke gubuk.
Hore, sudah sampai gubuk. Ayo kita makan kek. Aku sudah lapar dan tidak sabar merasakan masakan di tengah sawah yang asri ini kek. Ya sudah, kita makan dulu ya. Setelah itu bantu kakek memetik sayur-sayuran untuk kita bawa pulang. Siap, laksanakan kek. Nah, setelah kakek dan cucu makan, mereka memetik sayuran. Kemudian menjelang malam hari mereka pulang ke rumah.